Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai dalam Kristus Yesus. Dalam rangka Natal dan dalam rangka memasuki Minggu Advent yang pertama ini, kita bersama-sama merenungkan sebuah tema tentang keluarga, yaitu bagaimana kita bisa menciptakan sebuah keluarga yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena kalau kita lihat saudara, begitu banyak keluarga di sekitar kita yang kehilangan damai sejahtera, sehingga mereka bercerai. Anak-anak mereka kemudian menjadi korban akan perpecahan rumah tangga tersebut. Nah saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa menciptakan sebuah rumah tangga, sebuah keluarga yang dipenuhi dengan damai sejahtera? Yang pertama saudara, jadikan Kristus sebagai pemimpin dalam pernikahan kita. Itu bisa kita baca dalam Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Saudara, ketika sebuah keluarga menempatkan Kristus sebagai pemimpin, maka tidak sulit bagi suami atau istri untuk taat melakukan perintah Tuhan. Istri akan tunduk pada suami, suami akan mengasihi istri, sama seperti Kristus mengasihi umatnya atau jemaatnya. Kalau Tuhan menjadi pemimpin hidup keluarga kita, saudara, maka tidak akan pernah terjadi perselingkuhan dan juga perzinahan. Mengapa? Karena keluarga yang menjadikan Kristus sebagai pemimpin, anggota keluarganya mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar perintah Tuhan. Seperti yang tertulis dalam ayat 4 Ibrani 13 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Saudara kasih Tuhan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan dalam sebuah keluarga mempunyai hati yang takut kepada Tuhan, saudara, maka saudara sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, akan senantiasa memikirkan bagaimana membahagiakan pasangan kita. Dan kalau kita ingin membahagiakan pasangan kita, kita tidak akan pernah berselingkuh atau menyakiti pasangan kita masing-masing. Jadi ingat saudara, sebuah keluarga yang dipenuhi damai sejahtera, yaitu harus senantiasa menempatkan Kristus sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya keluarga kita dipenuhi dengan damai sejahtera? Yaitu, saudara, jadikan Kristus sebagai penjamin pernikahan kita. Saudara, banyak orang berpikir bahwa pernikahan bisa bersifat langgeng kalau punya uang banyak dan harta melimpah. Karena itu banyak orang yang banting tulang mencari uang pagi, siang, sampai malam. Alasannya demi keluarga, demi membahagiakan keluarga. Tapi seringkali saudara, fakta yang terjadi justru kekayaan yang menghancurkan keluarga. Suami, istri, dan juga anak-anak hidup dengan dunianya masing-masing. Akibatnya perceraian terjadi, bukankah itu semua terjadi di sekitar kita, saudara? Seorang suami yang sudah kaya seringkali hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan dan seringkali menyakiti akan pasangannya. Banyak orang tidak percaya bahwa Tuhan dengan sepenuh hati akan mencukupi kebutuhan hidup mereka. Mereka tidak percaya semuanya itu. Itu sebabnya mereka masih lebih mengutamakan harta. Mereka anggap bahwa harta bisa membahagiakan keluarga mereka, membuat keluarga mereka memperoleh damai sejahtera. Padahal faktanya seperti itu. Itu sebabnya dalam ayat 5 dikatakan seperti ini, di mana Tuhan berpesan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Melalui ayat ini, saudara, kita bisa melihat betapa bahayanya kalau dalam pernikahan hanya uang yang kita utamakan, bukan Kristus. Akibatnya, pernikahan atau keluarga kita akan kandas di tengah jalan. Tapi kalau kita senantiasa mengutamakan Kristus dalam hidup kita, Tuhan berjanji dengan jelas kepada kita bahwa Dia tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Artinya, Dia akan selalu memperhatikan kita dan mencukupi akan kebutuhan kita asal kita mau bekerja dan tidak bermalas-malasan. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa menciptakan damai sejahtera dalam keluarga kita, yaitu jadikan Kristus sebagai penolong pernikahan kita.
Coba kita baca ayat 6 dikatakan seperti ini, Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat ini memberikan janji kepada kita saudara dengan tegas bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti akan menolong kita waktu kita menghadapi kesulitan. Tapi kapan waktunya? Jelas kita tidak bisa menentukan sendiri. Kristus adalah pemimpin kita, maka dialah yang menentukan. Sebagai pemimpin, tentunya Kristus juga tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai umat yang sangat dikasihinya. Saudara, dalam hidup rumah tangga tentu akan menghadapi berbagai macam permasalahan, kesulitan, dan juga perselisihan. Itu sebuah fakta yang tidak mungkin kita bisa hindari. Jika kita berhadapan dengan kondisi seperti itu, maka kita harus datang minta tolong kepada pemimpin kita, yaitu Kristus, dalam doa-doa kita. Jangan kepada manusia maupun yang lainnya. Manusia tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Malahan seringkali akan mempersulit kita. Waktu kita meminta pertolongan Tuhan, maka kita harus memintanya dengan sepenuh hati, penuh keyakinan, penuh iman, bahwa Tuhan pasti dapat menolong kita dalam menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Saudara kasih Tuhan, ingatlah saudara, Kristus datang membawa damai dalam kehidupan kita dan juga rumah tangga kita. Namun, kedamaian itu tidak akan kita pernah peroleh kalau kita tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Ingat 3 hal yang harus kita lakukan kalau kita ingin keluarga kita dipenuhi damai sejahtera. Yang pertama, jadikan Kristus sebagai pemimpin keluarga kita. Yang kedua, jadikan Kristus sebagai penjamin keluarga kita. Yang ketiga, jadikan Kristus sebagai penolong keluarga kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Di minggu Advent yang pertama ini kembali kami diingatkan bagaimana kami bisa menciptakan sebuah keluarga yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Dari Ibrani 13 ayat 4 sampai ke 6 kami belajar Tuhan untuk senantiasa bisa menjadikan Engkau sebagai pemimpin rumah tangga kami, penolong, bahkan penjamin rumah tangga kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Biarlah kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Supaya waktu dalam menyambut Natal tahun ini, kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Bukan kami secara pribadi, tapi juga keluarga kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian.